Nama saya Diana Cecilia Sinaga, saya dari kelas 12 MIA A1 Padu Boarding School 3 Johar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum fisika dengan teori gelombang bunyi. Berikut adalah video tentang teori gelombang bunyi. Untuk percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah cangkir piala dan air. Cangkir yang pertama akan diisi 3/4 gelas air. Yang kedua akan diisi setengah gelas air. Dan yang ketiga akan diisi 1/4 gelas air. Ketiganya akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Cara melakukan praktikumnya yaitu pertama-tama celupkan jari ke dalam air, lalu digesekkan ke atasnya. Itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh gelas pertama yang sudah diisi 3/4 air. Suaranya tidak terlalu nyaring karena volume airnya lebih besar sehingga ruang udaranya kecil dan gelombang bunyi yang dihasilkan lebih kecil. Lalu kita akan melakukan percobaan di gelas kedua yang diisi oleh setengah gelas air. Langkah-langkahnya sama, yaitu celupkan jari ke dalam air lalu digesekkan. Bunyi yang dihasilkan tidak terlalu nyaring karena banyaknya volume air sama dengan ruang lingkup udara, sehingga bunyinya itu tidak terlalu nyaring. Karena banyaknya volume air itu menentukan bagaimana getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan. Lalu percobaan ketiga yaitu 1/4 gelas air. Langkah-langkahnya sama, yaitu celupkan jari ke dalam air lalu digesekkan. Bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas-gelas sebelumnya karena volume airnya itu paling sedikit, sehingga ruang udaranya lebih banyak dan gelombang bunyi yang dihasilkan lebih besar. Untuk percobaan selanjutnya, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah cangkir dan 1 pensil. Cangkir yang pertama diisi 3/4 gelas air, cangkir yang kedua diisi setengah gelas air, dan cangkir ketiga diisi 1/4 gelas air. Ini juga akan menghasilkan suara yang berbeda-beda atau bunyi yang berbeda-beda. Untuk percobaan kali ini, langkah-langkah yang kita lakukan adalah hanya dengan mengetukkan pensil ke gelas. Gelas yang pertama yaitu gelas yang diisi oleh 3/4 air dengan ruang udara yang lebih sedikit. Suara yang dihasilkan seperti ini. Tidak begitu nyaring karena volume air lebih besar daripada ruang udara, sehingga gelombang bunyi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Untuk di gelas yang kedua yang diisi oleh setengah gelas air dan ruang lingkup yang sama dengan volume air, suaranya seperti ini. Tidak terlalu nyaring karena volume air dengan volume udara atau ruang lingkup udara sama banyaknya. Lalu di gelas yang terakhir yaitu gelas yang berisi 1/4 gelas air dengan ruang lingkup udara yang lebih besar daripada volume air. Bunyinya akan seperti ini. Bunyinya lebih nyaring daripada gelas-gelas sebelumnya karena ruang lingkup udaranya lebih besar daripada gelas-gelas sebelumnya, sehingga gelombang bunyi yang dihasilkan lebih besar juga. Dari percobaan yang sudah saya lakukan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa
volume suatu benda dalam suatu ruangan atau suatu wadah itu mempengaruhi getaran dan otomatis juga akan mempengaruhi gelombang bunyinya. Jika volume suatu benda dalam suatu ruangan atau dalam suatu wadah itu besar, maka getaran yang dihasilkan itu kecil. Jika getaran yang dihasilkan kecil, maka otomatis gelombang bunyi yang dihasilkan juga kecil. Demikian sebaliknya, jika volumenya kecil, maka getaran yang dihasilkan itu besar, otomatis gelombang bunyinya juga besar. Nah, demikianlah praktikum saya mengenai gelombang bunyi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.